Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusma Yulianti dari kelas Manajemen H dengan NIM 210903500057 dengan nomor urut 1. Sebelum itu, video ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agung Widi Kurniawan STM. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen pendidikan Islam. Sebelum itu, saya akan membahas mengenai dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan Islam. Apa itu manajemen? Secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk mengatur dan melaksanakan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian, apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah upaya rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun pengertian manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan pemanfaatan Islami seluruh potensi yang ada, manusia atau bukan manusia, diri sendiri dan orang lain, secara totalitas dalam aktivitas, upaya, lembaga, serta produk pendidikan Islam, dimulai dari niat secara alami dan untuk mencapai tujuan yang Islam. Bagaimana proses membangun ilmu manajemen pendidikan Islam? Proses membangun ilmu manajemen pendidikan Islam yaitu melalui beberapa metode. Adapun metode yang pertama yaitu metode akli atau proses berpikir secara rasional, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan melalui proses berpikir yang bisa diterima secara akal. Metode ini memandang bahwa segala yang dianggap benar jika bisa diterima secara rasio. Kemudian metode yang kedua itu metode intuitif, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan menggunakan kepekaan kolbu, agar pengetahuan muncul walaupun tanpa didahului oleh pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, siapa yang mampu menjaga keikhlasan hatinya selama 40 hari lamanya, maka akan dipancarkan dari dalam hatinya sumber-sumber seperti mata air, yaitu ilmu hikmah. Kemudian metode yang ketiga itu metode dialogis atau diskusi, yang dimana metode ini merupakan cara untuk menggali pengetahuan melalui karya tulis yang disajikan dalam bentuk tanya jawab antara dua orang atau lebih berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan di hadapan wahyu. Metode yang keempat yaitu metode muqaranah atau komparatif, yaitu metode dengan membandingkan teori atau praktik maupun dua pendapat tokoh dengan tujuan untuk mencari kelemahan dan kelebihan ataupun memadukan pengertian dan pemahaman supaya diperoleh ketegasan yang dimaksud dari permasalahan yang ada.
Kemudian metode yang terakhir yaitu metode nakdi atau kritik, yaitu metode untuk menggali pengetahuan dengan cara mengoreksi kelemahan-kelemahan suatu konsep atau aplikasi ilmu kemudian menawarkan solusi-solusinya. Nah, metode ini bisa dikatakan dengan wasiat atau nasihat. Kemudian, apa tujuan manajemen pendidikan Islam? Tujuan manajemen pendidikan Islam adalah menggunakan dan mengelola sumber daya pendidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan, kemajuan, dan kualitas proses dan hasil pendidikan Islam itu sendiri. Adapun manfaat dari manajemen pendidikan Islam yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Yang kelima yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.